Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Tutor Teresa Sabi. Kali ini modul pelajaran kita bahasa Indonesia yaitu pengolahan data dan penulisan laporan riset atau magang. Selamat datang ya teman-teman. Kali ini kita memasuki minggu ketiga di RPP, yang dimana ini adalah pertemuan ke-6 kita. Semangat belajar harus terus menyala, meski disibukkan dengan pekerjaan di ladang, laut, maupun tempat usaha. Pembelajaran hari ini akan memandu kita mengubah catatan lapangan menjadi sebuah karya tulis yang bermanfaat. Nah, untuk peta perjalanan pelajar kita, yaitu minggu keempat kemarin, perencanaan topik dan instrumen riset, yang minggu kelima itu observasi lapangan dan pengumpulan data, dan sekarang minggu keenam, yaitu pengolahan data dan penulisan bab awal. Nah, fokus kita minggu ini yaitu dari catatan lapangan ke naskah. Bagaimana merapikan data yang berantakan menjadi tulisan yang enak dibaca. Dan langkah pertama yaitu pengolahan data, di mana kita mengumpulkan semua catatan kecil, coretan, dan hasil wawancara kemarin di satu tempat kerja. Kemudian pindahkan foto-foto dari HP ke folder khusus agar mudah dipilih. Kemudian jangan membuang data apapun dulu, meskipun terlihat sepele, kadang hal kecil justru menjadi cerita yang menarik. Nah, ini ada strategi memilih data. Yang pertama itu relevan. Pilih data yang benar-benar menjawab tujuan awal riset kalian. Jika melenceng jauh, simpan untuk tulisan yang lain. Kemudian visual yang kuat. Pilih foto yang jernih dan bercerita. Foto kegiatan lebih baik daripada foto selfie semata. Data unik, temuan yang mengejutkan atau berbeda dari biasanya akan membuat laporan kalian lebih menarik nih. Kemudian ada struktur laporan sederhana. Bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang dan tujuan. Bab 2 pelaksanaan, isinya waktu, tempat, dan metode. Bab ketiga pembahasan, yaitu hasil temuan. Yang ke bab 4 penutup, kesimpulan, itu untuk minggu depan ya. Baik, kita akan belajar untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Isi dari bab 1 yaitu latar belakang. Ceritakan alasan kenapa memilih topik ini. Apa masalah yang Anda lihat di lapangan? Kenapa ini penting untuk dibahas? Tipsnya yaitu mulailah dari kegelisahan atau rasa penasaran diri sendiri. Kedua, tujuan awal. Apa yang ingin Anda capai setelah melakukan kegiatan magang atau riset ini? Jawaban harus spesifik dan jelas ya. Contohnya, mengetahui cara pengemasan kerupuk ikan yang tahan lama. Contoh latar belakang petani sawit. Saya memilih topik efisiensi pemupukan karena harga pupuk di Selebar sedang naik tinggi. Saya ingin tahu apakah mengurangi dosis pupuk akan berdampak besar pada hasil panen bulan ini. Contoh pemikiran warga belajar. Saya tertarik meneliti hama kumbang tanduk karena banyak pohon sawit muda di kebun saya yang mati mendadak. Saya ingin mencari cara pengendalian yang alami dan murah. Nah, ini ada contoh menulis tujuan. Yang untuk magang biasanya memahami prosedur pelayanan pelanggan di toko bangunan Maju Jaya. Untuk riset UMKM, menghitung selisih keuntungan perjualan ikan segar di TPI Pulau Bay saat pagi versus sore hari. Sedangkan untuk observasi, mendata jenis hama yang paling sering menyerang kebun sawit di musim hujan. Menulis bab 2, yaitu pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat. Bagian ini menjelaskan kapan dan di mana Anda mengambil data. Harus detail agar pembaca percaya data Anda valid. Waktu bisa dilihat, sebutkan tanggal dan jam. Contoh 10 sampai 15 Oktober 2023, pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Tempatnya, sebutkan nama lokasi, desa atau kelurahan, dan kecamatan. Contoh, Kebun Bapak Rusli, Kecamatan Selebar. Nah, kemudian ada metode pengambilan data. Yang pertama, observasi. Mengamati langsung kejadian di lapangan. Contoh, melihat cara karyawan melayani pembeli,
Kemudian ada wawancara, bertanya jawab dengan narasumber. Contoh, bertanya pada pemilik toko tentang omset sehari. Studi pustaka, membaca brosur, arsip, atau catatan lama perusahaan atau usaha di tempat magang. Nah, tips menulis ini berceritalah. Jangan terbebani, ceritakan pengalaman, kemudian kita edit belakangan. Mengatasi macet menulis. Nah, bingung memulai? Jangan mulai dari kalimat pertama. Mulailah dari bagian yang paling Anda kuasai atau paling menarik menurut kalian. Pendahuluan bisa ditulis belakangan. Takut salah? Tidak ada draft pertama yang sempurna. Tulis saja dulu semua ide yang ada di kepala. Kesalahan ejaan bisa diperbaiki nanti saat editing. Nah, aku ada format penulisan dasarnya. Untuk aspek jenis huruf itu ketentuan sederhananya itu Times New Roman atau Arial. Ukuran 12, standar dokumen resmi. Untuk aspek spasi, tulis 1,5 spasi agar tulisan tidak terlalu rapat dan mudah dibaca. Untuk aspek ukuran kertas itu A4, standar laporan pada umumnya. Aspek bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Gunakan saya atau penulis, bukan aku. Integritas vokasi. Ingat, laporan ini bukan sekedar tugas bahasa Indonesia. Jadikan laporan ini sebagai portofolio usaha atau bukti kompetensi kerja kalian. Laporan yang baik bisa menjadi nilai tambah saat mengajukan KUR atau melamar kerja. Nah, kita akan melakukan checklist tugas minggu ini. Untuk pertama, foto-foto kegiatan sudah dipilih. Kerangka tulisan, outline sudah jelas. Bab 1 pendahuluan sudah selesai ditulis. Bab 2 waktu, tempat, metode sudah selesai ditulis. Kemudian konsultasikan draft awal ke tutor via WA group ya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja untuk modul kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, hubungi via grup WhatsApp ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.